Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita kembali lagi berjumpa di ibadah online pada pagi hari ini. Kita akan memuji bahkan menyembah Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan untuk kami beribadah Tuhan meskipun secara online. Kami percaya hadirat-Mu tak terbatas oleh setiap kami. Bapa, kami memohon biarlah melalui ibadah kami, pujian penyembahan kami, nama-Mu saja yang boleh dipuji dan juga dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya Yesus, amin. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa Yesus kita adalah penyelamat hidup kita. Amen. Bahwa tiada yang seperti Tuhan dalam setiap hidup kita. Haleluya Yesus. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. Kita katakan, Yesusku penyelamatku, Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Amen. Amen Yesus, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi
pujian kami serahkan kepada Engkau Tuhan. Amin. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Amen. Tiada janji seperti yang ada padamu Tuhan. Amin. Seperti yang ada padamu. Kami sembah Tuhan. Tiada janji seperti yang Kau berikan. Terima kasih. Terima kasih. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang setia. Terima kasih Yesus. Kami puji Tuhan. Kami sembah Raja segala raja. Engkau kota perlindungan kami. Engkau tempat persembunyian. Kami bersyukur Tuhan. Terima segala sembah kami. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur. Amin. Hanya Engkau yang layak disembah. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu. Biarlah setiap bangsa menyembah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, Haleluya, amin. haleluya, Bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap suku bangsa menyembah Engkau Tuhan. Amin. semua makhluk Dan pulau, berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Dengan iman kita katakan haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian, beri pujian bagi Amen. anak domba. beri pujian, beri pujian bagi anak domba. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih ya Bapak atas setiap hadirat yang boleh kami rasakan. Kami sebentar lagi akan menyembah Engkau, memuji Engkau, bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian ini boleh menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Salam. Kita semua bersuka cita. Amin. Oleh sebab itu mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Haleluya. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya
nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya Yesus. Katakan masuk gerbangnya bersyukur, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Kita percaya Bapak Ibu bahwa kita punya Allah yang dahsyat, amin. Mari kita nyanyikan pujiannya dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa. tinggikan namamu. Kita angkat pujiannya dari awal, haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus,
namamu, Tinggikan tinggikan namamu, tinggikan namamu, Haleluya Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini boleh merubah setiap hidup kita. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu kita katakan kepada Tuhan bahwa kita rindu, bahwa kita siap untuk diisi oleh kebenaran firman-Nya. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, saat ini, saat ini, Yesus. Benar Tuhan, kami rindu akan firman-Mu ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, siap untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan juga berkati kami yang sebagai pendengar ya Tuhan, dapat bertumbuh melalui firman-Mu ya Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat hari Minggu dan berjumpa kembali dengan kita bersama-sama di sini untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan pada saat ini mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan yang hari ini kita belajar dari perumpamaan ya, 10 gadis bijaksana dan gadis yang bodoh. Dan firman Tuhan ini terambil dari Matius pasal yang ke-25 ayat 1 sampai dengan 13. Sekali lagi Matius pasal yang ke-25 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan ini. Firman Tuhan berkata, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis ya. Jadi ada 10 gadis yang diberikan perumpamaan di sini, yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki ya. 5 di antara gadis-gadis itu dikatakan di sini bodoh ya, menarik ini. Dan 5 dari gadis-gadis itu dikatakan bijaksana. Nah, kenapa dikatakan bodoh dan kenapa dikatakan bijaksana? Nanti kita akan bersama-sama belajar Bapak Ibu Saudara.
Nah, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tapi tidak membawa minyak. Ya. Jadi yang 5 tadi bawa pelita, tapi tidak bawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana, 5 yang gadis bijaksana itu membawa pelita, ya, dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Jadi perbedaannya sebenarnya sangat sederhana, sangat tipis. Yang satu bawa pelita dan bawa minyak, sementara yang bodoh hanya bawa pelita saja, tidak bawa minyak. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ya. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang! Mempelai datang! Songsonglah dia, songsonglah dia." Nah, tentunya di saat ada seruan itu mereka semua terbangun dan kaget, ya. Dan mereka mulai melihat, dan mengambil mana pelita dan mana minyaknya, seperti itu. Gadis-gadis itu pun bangun dan mulai membereskan pelita mereka. Nah, mari kita lihat. Gadis-gadis yang bodoh, yang 5 orang tadi, berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana itu, "Hei, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami ini hampir padam." Ya. Jadi ternyata mereka lihat pelita mereka sudah hampir padam dan mereka butuh minyak itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, lalu apa yang menjadi jawaban 5 wanita yang bijaksana itu? Ya. Nah, 5 yang wanita yang bijaksana itu menjawab, "Oh, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada yang penjual minyak itu dan beli di sana," seperti itu. Ya, mereka tahu juga mereka perlu persediaan. Akhirnya 5 wanita yang bodoh ini segera pergi, ya, untuk membeli itu. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, ya. Dan mereka yang telah siap sedia untuk masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin itu, lalu pintu ditutup. Jadi ketika mempelai datang, orang yang 5 wanita bodoh itu belum datang juga, pintunya ditutup. Akhirnya mereka mengadakan pesta di dalam. Nah, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain atau gadis-gadis yang bodoh tadi berkata, "Tuhan, Tuhan, bukakanlah pintu bagi kami, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari mana maupun akan saatnya. Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada penafsir yang mengatakan bahwa perumpamaan ini sebenarnya adalah sebuah satu kebiasaan Yahudi juga pada zaman itu, ya, di mana memang tradisi ini ada, ya, kebiasaan ini ada. Lalu Yesus seperti mengambil cerita ini untuk menyeberangkan sesuatu kepada mereka, orang-orang Yahudi yang tentunya tahu akan satu cerita ini, Bapak Ibu Saudara, atau satu kebiasaan ini, atau satu budaya ini, atau satu kultur ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentunya Yesus tidak hanya menceritakan perumpamaan ini, ya. Namun Yesus menggunakan cerita ini atau perumpamaan ini untuk menyeberangkan sesuatu kepada pendengarnya. Nah, siapa pendengarnya pada waktu itu? Ya, kebanyakan penafsir mengatakan bahwa pendengarnya itu adalah orang-orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi Yesus memakai perumpamaan ini yang sangat dipahami oleh orang-orang berkebangsaan Yahudi. Mereka sangat paham dengan kebudayaan ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi sangat dipahami dalam budaya orang Yahudi. Dan mereka, orang-orang Yahudi ini adalah umat pilihan Allah seperti yang kita ketahui.
Dan seharusnya Bapak Ibu Saudara, seluruh sejarah mereka itu merupakan persiapan bagi kedatangan anak Allah, ya, yakni Mesias itu sendiri, ya. Jadi kalau kita melihat perumpamaan ini Bapak Ibu Saudara, Yesus sedang seperti membawa pemikiran mereka kepada hal ini, ya. Namun kenyataannya mereka tidak siap sama sekali, dan karena itu mereka tidak diizinkan masuk, Bapak Ibu Saudara, ya. Mereka tidak diizinkan masuk. Nah, sangat tragis sekali, ya. Kenapa? Karena mereka adalah orang pilihan Allah. Mereka seharusnya menantikan Allah, tetapi ketika anak Allah datang, mereka menolaknya, ya. Dan di sini dikatakan, aku tidak mengenal kamu. Wah, ini sebuah ungkapan yang sangat tajam kepada bangsa Israel. Apakah Allah memang tidak mengenal mereka? Apakah Yesus tidak mengenal mereka? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ini merupakan satu ungkapan di mana itu menggambarkan kebodohan daripada bangsa Israel, bahwa anak Allah atau Mesias yang telah datang itu di depan mata mereka, justru mereka tidak kenali, bahkan mereka tolak, ya, dan mereka tidak percaya. Bahkan sudah ada banyak tanda-tanda, ya, ada banyak firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka, tetapi mereka juga tidak percaya, sehingga mereka tidak diizinkan masuk, bagi mereka yang menolak anak Allah itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari cerita ini apa yang bisa kita pelajari, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya? Nah, kalau saya melihat di sini Bapak Ibu, yang pertama adalah ada hal-hal yang tidak dapat dipinjamkan. Ya, tadi kita sudah belajar Bapak Ibu Saudara bahwa ketika mereka ngantuk karena menunggu sang mempelai dan mereka tertidur, dan akhirnya mempelai datang, mereka bangun, mereka meminta minyak kepada wanita yang bijaksana itu, dan mereka tidak memberikannya. Saya hanya berpikir-pikir, ya, kalau memang mereka bijaksana, ya, seharusnya kan kalau misalnya pun minyak itu ketinggalan di rumah atau tidak sempat dibeli, ya kan mereka waktu luang begitu, waktu kosong itu mereka ada waktu untuk beli. Atau mungkin mereka tidak sengaja, itu kalau mereka tidak sengaja, ya. Atau mungkin mereka sengaja, mereka menganggap sepele seperti itu, ya. Cukup kok, seperti itu, ya. Nah, cukup kok yang ada di dalam diri mereka itu seperti itu. Tetapi kenyataannya tidak, ya. Justru mereka melihat ada kenyataan yang lain. Nah, kalau kita melihat di sini bahwa ada hal-hal yang tidak dapat dipinjamkan, saya kembali merenungkan, ya. Memang betul juga, ya, kadang-kadang dalam hidup ini ada hal-hal yang tidak dipinjamkan, dan saya tertarik dengan sebuah penafsiran Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di sana bahwa orang itu tidak dapat meminjamkan hubungannya dengan Allah, ya. Dulu pada waktu kecil itu saya selalu, mama saya itu selalu suruh saya pergi ke gereja. Ayo kamu pergi ke gereja. Dan orang tua saya itu, papa mama saya itu sangat tegas sekali, ya. Mereka kalau soal ke gereja, mereka haruskan anak-anaknya pergi ke gereja. Dan saya ingat satu ungkapan yang dulu pernah sering kali diungkapkan oleh orang tua saya, bahwa dia bilang begini, kamu harus rajin ke gereja, kamu harus rajin cari Tuhan, karena ke surga itu tidak menumpang, ya. Kamu nggak bisa numpang dengan saya, kata mama saya. Iman kita kepada Allah itu tidak bisa numpang. Oh, saya pakai imannya mama saya, ya, untuk saya bisa masuk ke surga, tidak, ya. Nah, di sini ditekankan bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu adalah bicara tentang pribadi lepas pribadi. Iman kita kepada Tuhan itu bicara mengenai pribadi lepas pribadi, Bapak Ibu Saudara, ya. Dan kita nggak bisa meminjamkan iman orang lain dan kita pakai di dalam diri kita. Kita tompang iman orang lain, ya. Ada juga ungkapan-ungkapan yang lucu ketika ada seorang bapak, dia disuruh pergi ke gereja. Ayolah pergi ke gereja, dia bilang, kamu doakan aku lah, ya. Nanti kan kamu sampai gereja, aku titip aja uangnya, kamu doakan saya. Nah, saya numpang dengan doamu. Nah,
Nah, itu sama halnya dengan itu Bapak Ibu Saudara ya. Nah, jadi kita nggak bisa meminjam iman orang lain, atau kita meminjam hubungan kita dengan Allah dengan orang lain, atau meminjam karakter, atau meminjam kekayaan rohani milik orang lain. Itu harus dimiliki sendiri. Ya. Itulah makanya mereka disebut sebagai orang-orang yang bodoh. Ya, mereka tidak bijaksana. Ya, mereka kira nanti bisa dipinjam kok. Ada juga orang berpikir bahwa nanti orang tua saya baik-baik kok, mereka semua cinta Tuhan, nanti saya bisa selamat karena mereka. Tidak Bapak Ibu Saudara. Itu bicara mengenai hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Oleh karena itu, marilah mulai dari saat ini kita bersama-sama membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Iman kita milik diri kita sendiri, kekayaan rohani itu milik kita sendiri, karakter itu milik kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Jangan bergantung kepada suami atau istri atau anak atau kepada orang tua. Milikilah itu sendiri. Carilah Tuhan, temukanlah Tuhan di dalam hidupmu. Ya. Dan jadilah sebagai seorang yang bijaksana, di mana kamu betul-betul mempersiapkan dirimu, kamu punya pelita dan kamu punya minyak sendiri, ya, tanpa mengandalkan orang lain atau tanpa mengharapkan orang lain, Bapak Ibu Saudara. Milikilah minyak itu sendiri, milikilah pelita itu sendiri. Apapun penafsirannya bagi minyak dan pelita itu, yang jelas ini bicara mengenai persiapan kita untuk kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Ya, bagaimana cara kita mempersiapkan diri untuk untuk kedatangan Yesus kedua kalinya? Ya, kita harus memantapkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan, ya, memantapkan iman kita kepada Tuhan. Nah, dan memang betul Bapak Ibu Saudara bahwa goncangan yang terjadi hari-hari ini begitu besar. Ada banyak masalah, ada banyak persoalan, pergumulan yang bisa membuat iman kita itu jatuh, membuat iman kita itu goyah Bapak Ibu Saudara. Tetapi oleh karena itu sadarilah bahwa kita harus betul-betul berakar di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, dan pada akhirnya kita berbuah di dalam Tuhan. Dan itu poin yang pertama, ya. Poin yang kedua adalah, tadi yang poin pertama adalah ada hal-hal yang tidak dapat dipinjam. Hal yang kedua adalah jangan sampai terlambat, ya, jangan sampai terlambat Bapak Ibu Saudara. Nah, ini juga penting, ya. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Ya, saatnya. Kadang-kadang kita manusia itu ada kecenderungan tidak mau menunggu atau bosan untuk menunggu, atau mungkin kadang-kadang kita berpikir nggak datang-datangnya Tuhan tadi, begitu ya. Atau kadang-kadang kita masih banyak waktu kok, masih banyak kesempatan kok. Kemarin saya ketemu sama ada satu anak muda, saya tanya kepada mereka, kira-kira kenapa ya anak-anak kita sekarang ini, anak kaum muda kita sekarang ini, mereka tidak mau meninggalkan kehidupan lamanya ya. Mereka masih senang dengan pergaulan bebasnya, mereka semakin senang dengan kehidupan lamanya, dengan teman-temannya yang tidak bertobat seperti itu dan tidak mau ke gereja ya. Saya bilang, ya mereka bilang masih banyak waktu kok, saya masih muda ya, masih banyak waktu untuk bertobat dan lain sebagainya ya. Dan Bapak Ibu Saudara, disinilah kita seringkali lengah ya. Karena kita melihat masih banyak waktu untuk bertobat, masih banyak waktu untuk kembali kepada Tuhan. Atau mungkin kita berpikir bahwa sudahlah, nanti ada waktunya, ada masanya. Tapi kita nggak tahu kapan waktu Tuhan datang Bapak Ibu Saudara, menjemput kita atau dia datang kedua kalinya. Sama seperti seorang mahasiswa ya. Bayangkan bagaimana seorang mahasiswa atau siswa itu belajar pada saat 1 jam lagi mau ujian. Gimana kira-kira itu ya? Itu sama halnya dengan terlambat. Ya. Sama seperti 5 gadis yang bodoh tadi. Ya. Mereka sudah terlambat datang. Memang dalam kebudayaan Yahudi itu memang ada seperti itu. Ketika pintu sudah ditutup, mereka tidak boleh masuk lagi seperti itu ya. Mereka sudah tahu itu. Mereka tahu akan peraturan itu. Dan
Tapi mereka berusaha untuk masuk kembali. Tapi ya mengingatkan kembali bahwa peraturan itu tetap dijalankan. Oleh karena itu, mari kita berjaga-jaga, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak tahu kapan waktunya, makanya Yesus selalu ingatkan kepada kita, aku itu datang seperti pencuri yang sebenarnya tidak tahu kapan waktunya. Oleh karena itu ya setiap saat kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai kita terlambat seperti siswa tadi yang terlambat ujian. Mereka mau ujian, mereka belajar ketika mau ujian, atau mereka terlambat, sudah nggak ada gunanya lagi. Banyak orang menunda untuk bertobat. Banyak orang menunda untuk datang kepada Tuhan. Mungkin mereka terlalu asik dengan kehidupan dunia yang begitu menyenangkan, dan mungkin banyak alasan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi diingatkan kembali kepada kita, jangan kita seperti orang wanita yang bodoh itu, atau bahkan orang Israel yang menolak Allah itu sendiri. Apapun yang menjadi alasannya, Bapak Ibu Saudara. Dan ada seorang yang bernama Ratu Guinevere. Ketika Guinevere ini sudah terlambat menyadari upah dosanya, dia membuat sebuah nyanyian, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan pujian ini seperti ini. Terlambat sudah, oh dinginnya di gulita malam. Terlambat sudah, kita masih bisa masuk ke dalam. Terlambat amat, terlambat engkau tak dapat masuk lagi sekarang. Tiada pelita kami miliki untuk menyesali diri, dan ketika mengetahuinya, mempelai pria jadi lembut hati. Terlambat amat, terlambat engkau tak dapat masuk lagi sekarang. Tiada cahaya, terlalu larut dan malam dingin dan pekat. Mari masuk supaya kita temukan cahaya. Terlambat amat, terlambat engkau tak dapat masuk lagi sekarang. Tidakkah kita dengar bahwa mempelai pria sangat tampan? Mari masuk walau terlambat untuk mencium kakinya. Tidak, sudah terlambat, engkau tak dapat masuk lagi sekarang. Tiada tentang lonceng pemakaman yang begitu syarat dengan penyesalan selain dari kata terlambat. Bukankah kita sering menyesal dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara? Dan kita berpikir sudah terlambat. Bapak Ibu Saudara, ketika mendengar kata terlambat ini, saya teringat kepada teman saya. Dia seorang dari Singapura. Waktu kami sama-sama melayani di Kalimantan Barat, dia cerita bahwa pada waktu masih kecil anak-anaknya, dia begitu sibuk mencari uang dan hampir tidak ada waktu dengan anak-anaknya. Sampai pada akhirnya anak-anak ini bertumbuh dewasa, dan suatu saat dia mengemudi mobil, dan ternyata dalam percakapan di mobil itu, dia dan anaknya ini, dia sempat kaget karena ada momen-momen pada masa kecil mereka ayahnya ini tidak ingat, ya, bapaknya tidak ingat, dan seperti itu menyentak hatinya bahwa ternyata saya ini tidak begitu mengenal anak saya begitu. Bahkan mereka juga, anaknya tidak mengenal bapaknya karena hampir tidak ada waktu, dan saat itu dia rasa kayak sangat terpukul begitu. Namun kita nggak bisa kembali ke masa lalu, sudah terlambat begitu. Nah, apa yang dia lakukan? Segera dia menyadari itu dan segera dia mengambil langkah untuk bertobat, dan dia menyesal walaupun terlambat, tapi dia menyesal, dan akhirnya dia menyiapkan dirinya untuk lebih dekat lagi dengan keluarganya, Bapak Ibu Saudara. Dan saya bisa melihat sekarang mereka ada kedekatan dengan keluarganya. Tapi ada masa-masa yang sudah terlambat. Nah, ini di dalam kehidupan, jangan sampai kita dengan Tuhan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu dia punya banyak hal yang besar dalam kehidupan kita, dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Banyak hal yang Tuhan mau berikan, banyak hal yang Tuhan mau bagikan, dan itu baru kita temukan ketika kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, ketika kita taat akan perintahnya dan kita melakukan firman-Nya. Dan jangan sampai kita terlambat, jangan sampai kita tidak
melakukan firman Allah dan tidak menggenapi rencana Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, mari bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, karena hubungan yang intim dengan Tuhan itu tidak dapat dibeli atau tidak dapat dipinjamkan, Bapak Ibu Saudara. Hubungan dengan Tuhan itu adalah milik pribadimu dengan Dia. Dan ingatkan selalu kepada diri kita bahwa saya harus berwaspada, saya harus tetap terus berjaga-jaga supaya jangan sampai saya terlambat dan pintu itu tertutup bagi saya dan akhirnya kita ditolak, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang ada. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan ini. Sungguh Engkau Allah yang baik, Allah yang mulia, yang selalu memberikan kesempatan kedua kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami untuk menyadari akan kesalahan-kesalahan dan dosa kami dan kembali memulai dengan kehidupan yang baru. Tuhan, kami percaya saat ini kami belum terlambat untuk bertobat, belum terlambat untuk kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu tolong kami supaya kami bisa hidup sungguh-sungguh memiliki hubungan yang intim dengan, supaya kami menjadi wanita yang sama seperti wanita yang bijaksana. Pada akhirnya kami bisa menikmati pesta anak domba, hidup di dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan, di dalam kebahagiaan, di dalam sukacita yang indah yang Tuhan sedang persiapkan bagi kami. Tuhan tolong kami ya Bapa, agar kami bisa menjadi 5 wanita yang bijaksana ini. Dan juga Tuhan, kami berdoa juga buat bersyafaat bagi bangsa negara kami Indonesia ini. Biarlah bangsa kami juga bisa menerima Injil-Mu dan menerima keselamatan daripada Tuhan. Berdoa juga buat kota Batam, berikan damai sejahtera, sukacita, kesejahteraan atas kota ini. Tuhan berkati. Dan juga Bapa, kami berdoa buat gereja GSJ Bethesda Ministry, Anugerah Ministry, dan STT Injil Bakti Carangan, dan semua pelayanan-pelayanan yang ada. Tuhan berkati. Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat-Mu. Berkatilah kami Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat daripada Bapa kita. Biarlah anugerah dan kasih sayang dan keselamatan kita terima daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baiklah Bapak Ibu, puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Mari kita mengangkat pujian kita yang berkata, kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah. Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.